Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel eksplorasi jalan teman-teman. Nih jadi pagi ini jam 8.39 teman-teman. Saya ada di depan tugu ini tugu Pancasila ya teman-teman. Cuman sayang ini kakinya nggak ada ya dua. Nah saya ini ada di depan bundaran Permata Hijau teman-teman. Ya tuh jadi kenapa dinamain Permata Hijau? Karena di sana itu ada perumahan teman-teman Permata Hijau ya. Tuh di sana ada perusahaan Permata Hijau. Jadi ini dinamain bundaran Permata Hijau teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke sana itu dari arah Cileunyi ya, arah Cileunyi ini muter balik arah Cileunyi ke Dangder, ini yang ke sana yang ke arah Nagreg, yang mau ke Garut sama ke Tasik teman-teman. Ya teman-teman biar nggak terlalu siang, kita langsung aja mulai perjalanannya teman-teman. Saya sama ditemenin sama si Marsuk Kilami teman-teman yang udah full power ya, bawa peralatan juga. Oke teman-teman, biar nggak tahu saya langsung aja kita mulai, dan rencananya saya akan muter teman-teman dari sini, kita akan ke Subang, nanti ke Subang, Indramayu, Majalengka, kita pulang lagi ke sini teman-teman. Mudah-mudahan keburu teman-teman ya. Jadi nanti sebelum berangkat saya juga bakal nolin dulu ini trackernya. Jadi kita tahu dari sini sampai muter balik itu kita berapa kilometer teman-teman perjalanan untuk satu hari ini teman-teman. Oke langsung aja kita mulai videonya teman-teman. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Oke teman-teman, ini kita sudah di motor teman-teman. Kita nyalain, ini kita semua udah reset semua data-datanya teman-teman, data di kendaraannya. Jadi nanti kita akan cek seberapa jauh kita perjalanan satu hari ini teman-teman. Oke. Dan ini sekarang jam 8:44 teman-teman. Langsung aja kita mulai teman-teman. Kita akan ke sana ke arah Nagreg teman-teman, ke arah Nagreg ya, Garut ya. Udah Pak Haji. Pak Haji, kemana? Udah kemana Pak Haji? Oh, Malang belum ada. Mereka semua rencana. Ya. Oh, terakhir Pak Hajinya, Adan. Oke teman-teman, ada senior teman-teman ya. Jadi itu senior di pergoesan teman-teman. Jadi dulu juga saya suka goes dengan beliau teman-teman ya. Cuman aduh karena saya jarang goes jadi wah nggak kuat nih lebih motorannya teman-teman. Nah teman-teman di sini kita akan belok ke arah sini teman-teman. Nih ada baik chicken nih. Nah kita belok ke sini teman-teman. Jadi kita akan ambil jalan alternatif ya, atau jalan yang menurut saya lebih dekat teman-teman. Nih jadi jalannya rusak seperti ini teman-teman. Nah. Jadi sebetulnya ini kita ada di Sumedang teman-teman ya. Nah ini di sebelah kiri ini ada rambu peringatan nih banjir teman-teman ya. Jadi ini kawasan banjir ya teman-teman dulu, tapi sekarang udah enggak sih teman-teman. Tuh nih Gapura ya. Selamat datang di Desa Cinta Mulia nih teman-teman.
Jadi ini saya nggak pakai Google Map teman-teman, jadi ini kita pakai intuisi dan perkiraan aja teman-teman. Karena sebelumnya saya juga dapat informasi ya teman-teman dari teman-teman komunitas juga, kalau ke sana tuh bisa tembus ke Subang katanya ya. Nanti kita coba aja sekarang teman-teman. Dan saya juga belum tahu pasti itu ya betul betul atau enggak yang nyampe Subang itu nyampainya mana gitu ya. Saya juga belum tahu. Jadi nanti langsung aja kita cek. Jadi nanti buat teman-teman yang mau ke Subang nih dari Ranca Ekek bisa lewat jalur sini ya, jalur alternatif ya. Sebetulnya sekarang tuh ada bisa lewat tol ya teman-teman, lebih cepat lewat tol Cipali ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang pakai motor kan nggak bisa ya, nggak bisa lewat tol gitu. Nah, ya teman-teman juga boleh komen di kolom komentar ya teman-teman kalau ada saran, kritik atau ide ya atau usulan. Kira-kira teman-teman ingin tahu jalur mana ya, silakan aja ditulis di kolom komentar. Tapi usahakan untuk jalur Jawa Barat aja dulu teman-teman. Ya, kalau bisa yang seputaran Bandung yang dekat-dekat aja ya, dari Bandung tuh ya gitu. Karena saya juga masih terikat sama kontrak teman-teman pekerjaan, jadi belum bisa pergi jauh teman-teman ya. Saya juga tadinya pingin ke Jawa, cuman karena kontraknya masih belum selesai, jadi saya masih belum bisa pergi jauh gitu teman-teman. Saya pengen coba ke mana, Jawa Tengah teman atau ke Jawa Timur gitu teman-teman ya. Karena kita kerjanya kontrak dan kita hanya punya libur itu 1 hari teman-teman, dari satu minggu itu ya kita hanya punya libur 1 hari ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa pergi jauh-jauh ya yang lebih jauh daripada 1 hari. Banyak polisi tidur. Sini ada Alfagib ya, gercep tanpa batas ya Alfagib ya. Kita promosi, cuman ini kita baca yang ada di belakang aja itu. Karena saya tuh hobi teman-teman ya, suka itu kalau bacain apa tulisan-tulisan di jalan gitu sepanjang perjalanan ya. Jadi untuk memori gitu ya, untuk mengingat sesuatu kalau misalkan saya mau kesini nanti oh ada ini gitu ya. Kita salip aja. Nah kalau nggak disalip lama teman-teman. Oke, jadi ini kita ke arah Cinta Mulia. Ini kita udah di masuk Kabupaten Sumedang teman-teman sebetulnya teman-teman ya. Jadi anggap aja sekarang tuh jam 9 teman-teman ya. Jadi kalau sampai jam 6 sore itu kita ada 9 jam teman-teman ya untuk menuntaskan perjalanan gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu 9 jam itu bisa kekejar teman-teman. Kita bisa muter balik lagi ya. Ya walaupun nggak harus mepet 6 jam ya. Jadi nanti kita seperti biasa teman-teman, kita per 1 jam kita cut ya, kita closing gitu. Nah ini ada dua teman-teman pertigaan ya. Nah ini teman-teman kalau ke kiri teman-teman ini bisa ke Jatinangor teman-teman ya. Nah tapi saya akan ke kanan teman-teman ya, akan ke kanan. Kalau yang ke kiri tadi itu ke Jatinangor teman-teman, ke Jatinangor, ke Jatos ya teman-teman, ke Unpad, ke Kiara Payung ya. Nah ini saya akan ke kanan. Nah kalau ini ke kanan itu akan ke Parakan Muncang teman-teman, tapi lewat jalur yang lain ya, nggak lewat jalan raya.
Dan ini langsung nanti akan menghindari jalur macet yang di Pasar Parakan Muncang, teman-teman. Itu. Jadi kan kalau biasanya di Pasar Parakan Muncang itu kalau pagi itu macet, teman-teman, karena banyak aktivitas jual beli ya. Nah, ini kita menghindari ininya, menghindari jalur macetnya, teman-teman. Tadi kita tuh jam 8.44 ya, kita baru 6 menit, teman-teman. Nih ada yang hajatan. Jadi nanti kita closing lagi jam 9.44, teman-teman ya. Jadi kenapa saya cantumin jam juga, jam saya berangkat, jam saya nyampe ya, teman-teman. Jadi itu bisa jadi patokan teman-teman ya. Dan itu nggak saya rekayasa waktu ke perjalanannya. Jadi itu sebagai perbandingan teman-teman, kalau nanti misalkan udah nonton channel saya terus pingin ke sana, itu perbandingan jamnya segitu ya. Dan itu yang jelas jam yang waktu ya perjalanan yang ada di video saya itu pasti lebih lama teman-teman ya, karena saya kan sambil bikin video ya. Jadi emang saja nggak terlalu cepat, itu kecepatan di rata-rata maksimal tuh 60 km teman-teman saya tuh ya. Jadi perjalanan tuh nggak pernah lebih dari 60 km teman-teman, saya selalu stabil di 60 ya rata-rata ya, 60 km per jam itu paling cepat. Kadang di 40 atau 30 ya teman-teman. Jalannya lumayan ya teman-teman. Sebetulnya bisa aja kita tadi lewat jalan rayanya teman-teman, langsung ke Parakan Muncang teman-teman, karena tapi nggak asik gitu ya teman-teman kalau kita lewat jalan raya langsung gitu ya. Hanya saya lebih milih muter. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman ke bawah tuh ke sana itu bisa ke warung Cina juga, ke Kahatek ya. Itu ke jalan raya juga, tembusnya ke jalan raya. Cuman saya ini milih belok kiri teman-teman. Jadi kita lewat jalan rata saja. Nah, ini daerah Sawadadap teman-teman kalau nggak salah ya. Ini masih daerah sekitaran rumah saya juga sih, makanya hafal teman-teman ya. Ya makanya saya hafal karena ini masih daerah sekitaran rumah. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau ketemu sama saya ya bisa ke daerah sini aja lah, Ranca Ekek aja teman-teman ya. Jadi saya itu domisilinya di Ranca Ekek teman-teman. Walaupun saya aslinya dari Kebumen ya. Jadi saya asli dari Kebumen teman-teman, rantau ya, dan dapat istri orang Ranca Ekek teman-teman. Dan sekarang saya menetap di Ranca Ekek ya. Nanti kayaknya kita di tengah-tengah jalan kita nanti mesti beli ini teman-teman, mesti beli chain loop ya. Ini karena tadi saya lupa, nggak semprot. Dan ini rantainya agak kering ya, supaya lebih awet. Jadi ini lumayan teman-teman, jalannya cukup lebar ya. Walaupun kalau buat mobil agak pas gitu ya, jalannya itu nggak terlalu lebar, nggak terlalu kecil juga ya. Nah iya teman-teman, kemarin tuh sempat ada yang DM ke saya juga teman-teman di Instagram. Jadi nanya ke saya tuh, katanya tuh bang, kenapa sih videonya kok nggak pernah dipotong-potong gitu ya, kayak orang-orang bikin gitu ya, di cut gitu ya. Jadi misalkan perjalanan 3 jam itu paling jadi 10 menit gitu. Ya sebetulnya sih kalau dari saya ya, saya tuh bikin channel ini
konsep awalnya itu adalah pingin ngasih tahu rute jalan teman-teman, jadi kenapa nggak saya potong gitu ya. Dan kondisi saya pengen bikin tuh tentang rute jalan dan kondisi jalan seperti apa dan kemana gitu ya, jadi kenapa sengaja saya nggak saya potong gitu ya. Jadi kalau misalkan saya perjalanan bikin perjalanan 3 jam, ya udah gitu, 3 jam itu nggak saya potong, saya bagi-bagi bareng beberapa part aja gitu, jadi supaya full ya gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan mau rute yang saya lewatin itu ya jelas gitu ya, nggak ada yang dipotong gitu ya, jalannya tuh seperti ini kondisi jalannya tuh gitu ya. Kalau rusak ya rusak, bagus ya bagus, nanjak-nanjak, turun-turun gitu. Jadi nggak ada yang dipotong, jadi teman-teman bisa buat referensi gitu. Kalau lewat sini misalkan contoh kayak sekarang, misalkan teman-teman mau ke Subang ya, teman-teman nonton dulu video saya, nanti referensinya, oh ternyata jalannya seperti ini gede, mobil bisa lewat, atau misalkan oh jalannya nggak bisa pakai mobil, harus pakai motor. Nah seperti itu teman-teman ya. Walaupun kebanyakannya ya video-video di channel saya itu ya jalan untuk motor teman-teman ya, karena saya sukanya belusukan gitu ya ke tempat-tempat yang kecil, jalan-jalan kecil ya, gang-gang kecil gitu. Nah itu teman-teman, jadi kalau teman-teman yang nanya kenapa nggak dipotong-potong, ya itu karena dari awal konsep video saya itu ya ingin ngasih tahu rute jalan gitu, eksplorasi jalan itu ya ingin ngasih tahu rute jalan, oh jalannya bisa ke sini gitu, kondisi jalannya seperti ini gitu. Makanya sengaja nggak saya potong gitu, jadi teman-teman tuh nggak ini gitu apa kalau misalkan ini nggak nyasar lah gitu, nggak nyasar atau misalkan nggak bingung gitu. Karena kalau orang kan bikin tuh cuma sampai dari awal sampai tujuan aja, nyampe gitu ya, seperti ini tuh. Cuman paling video tempat-tempat yang bagusnya aja gitu, lewat ini gitu ya gitu. Nah kalau saya itu lebih ke ngasih tahu teman-teman tuh jalannya seperti ini gitu, rutenya ke sini, beloknya ke sini, kondisi jalannya seperti ini gitu. Ya mungkin itu aja teman-teman buat ngejawab yang di DM ya. Jadi kemarin tadi udah saya sampaikan juga yang DM saya itu, nanti untuk jawabannya tonton aja di channel YouTube saya gitu ya. Ini jalannya masih hafal saya, jadi nah ini juga sama-sama teman-teman, kalau teman-teman mau ke kanan itu bisa ke jalan raya juga. Itu ke kawasan pesantren Tangsor kalau nggak salah ya teman-teman, namanya itu Tangsor ya, daerah Tangsor, atau lebih gampangnya mah Borma Ranca Ekek aja gitu ya, daerah Borma Ranca Ekek, itu gampangnya ke sana ya. Nih kita lurus lagi, ini jalannya lumayan bagus kan teman-teman nih, walaupun ini jalan kampung ya, tapi udah di aspal nih. Oh iya teman-teman, jadi kalau saya juga ya, biar teman-teman tahu juga, untuk saya tuh upload video di YouTube itu rentan waktunya antara 4 sampai 7 hari teman-teman ya. Jadi antara 4 sampai 7 hari saya pasti upload teman-teman video baru gitu ya. Jadi nggak bisa seminggu 2 kali, saya paling tuh bisa itu antara 4 sampai 7 hari ya. Tuh, jadi paling cepat 4 hari, maksimal 7 hari teman-teman. Tapi sedang-sedangnya sih, sering-seringnya saya di 5 hari sekali teman-teman, atau 6 hari ya itu. Jadi antara itu aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suka nungguin video saya ya itu, jadi saya tuh uploadnya antara 4 sampai 7 hari sekali ya. Tergantung sempet ngeditnya gitu teman-teman. Walaupun saya nggak banyak ngedit gitu ya sebetulnya, nggak terlalu banyak diedit gitu ya. Cuman tetap aja tergantung saya sempetnya juga gitu. Ini agak gede. Nah ini yang jalan kiri tadi, yang ke kanan ke bawah juga bisa tuh, ini SMAN Cimanggung ya teman-teman. Ini kita di daerah Cimanggung teman-teman ya, Sumedang. Jadi sebetulnya Ranca Ekek itu perbatasannya langsung teman-teman
cuma terpisah sama pembatas jalan aja ya. Jadi pembatas jalan itu nyebrang jalan tuh kita udah di Sumedang. Itu teman-teman, jadi kita nyebrang jalan tuh udah Sumedang teman-teman ya. Ini tanjakannya lumayan tinggi nih teman-teman. Jadi kalau motoran itu teman-teman, kalau motoran jauh ya teman-teman, biar nggak capek itu teman-teman, kuncinya cuma satu, yaitu nyantai teman-teman. Jangan kebut-kebutan ya, jangan kebut-kebutan pingin cepet nyampe, jangan gitu. Kita santai aja teman-teman, nikmati perjalanan gitu ya, dan itu nggak bikin capek, nggak bakal bikin capek teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa lelah gitu ya di jalan, ya istirahat dulu, ngopi dulu gitu, nanti jalan lagi gitu. Jadi jangan dipaksain bahkan satu hari itu harus sekian ratus kilometer gitu ya, jangan teman-teman. Kita nikmatin aja perjalanan teman-teman ya, walaupun kita juga harus punya target, dalam artian kita mau perjalanan itu jarak tempuhnya misalkan 400 kilo. Nah kita dari 1 jam itu kita dari 100 kilo itu kita 2 jam, nah berarti kan 8 jam. 8 jam ditambah istirahat, misalkan setiap istirahat itu 2 jam sekali, itu 30 menit gitu ya. Jadi 4 kali 30 berarti tambah lagi 2 jam, berarti ya 10 jam lah teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman menempuh jarak 100 kilo ya misalkan 10 jam gitu, targetnya 10 jam gitu. Ya dimana kurang lebihnya ya itu silakan, itu teman-teman disesuaikan aja dengan kemampuan kekuatan teman-teman ya, daya tahan teman-teman gitu ya dalam berkendara gitu. Itu gitu. Jadi jangan pingin 400 kilo dibagi 80 km per jam rata-rata misalkan ya. 400 kilo itu kalau 80 itu kan paling cuman berapa jam gitu ya, 3,5 jam, nah, dipaksain gitu, jangan teman-teman gitu. Nanti bakal capek, yang pertama bakal capek, kedua juga kendaraan teman-teman bakal panas gitu ya, bakal overheat juga gitu ya. Walaupun misalkan nantinya nggak mogok sekarang atau nggak rusak, mungkin jangka panjang itu ya bakal cepat juga gitu, harus ke perawatan. Makanya kalau saya itu kan sih, kalau mau perjalanan itu ya cek dulu jarak tempuhnya berapa, kita bagi gitu. Oh targetnya sekian jam gitu ya, kita mau pergi targetnya sekian jam gitu. Nah jadi kita punya patokan gitu ya, kalaupun lebih cepat lebih bagus, kalau lebih lama juga ya nggak apa-apa kita, tapi minimal kita punya target tuh, target waktu gitu ya. Kita mau pergi jam berapa, nanti pulang jam berapa, jadi kita bilang sama isi juga enak gitu ya. Kita mau pergi ke sini, saya berangkat misalkan jam 8, nanti saya pulang jam 6. Nah seperti itu teman-teman. Jadi nanti pun istri juga kalau kita pergi itu nggak akan khawatir ya gitu. Dan yang pasti kalau sudah berkeluarga ya itu, teman-teman harus sering ngabarin juga gitu ya, minimal per 3 jam sekali lah teman-teman chat atau ya WA gitu, udah nyampe sini gitu, lagi makan di mana gitu ya, itu supaya nggak khawatir teman-teman gitu. Karena sebetulnya kalau kita gitu ya, atau istri kita tahu kita yang teman-teman ya, tahu yang teman-teman hobinya suka motoran, suka touring, itu sebetulnya khawatirnya itu bukan teman-teman masalah teman-teman kemana gitu ya, misalkan kayak ke tempat cewek lain atau sama cewek lain, enggak gitu. Sebetulnya kalau teman-teman yang suka touring, istri kita tuh khawatirnya ini gimana di jalan, apakah baik-baik saja ataukah ada kendala atau enggak. Nah itu sebetulnya yang dikhawatirkan di rumah itu ya teman-teman. Itu karena kalau anak-anak kalau orang-orang yang kayak saya mungkin ya, sama suka touring, suka motor-motoran itu ya, pikirannya cuma pingin motoran jauh itu doang gitu. Mungkin yang suka mikirin mau kemana, yang pikirannya suka mikirin perempuan lain atau cewek lain itu mungkin hanya 1% lah ya dari 100 gitu. Rata-rata kalau yang suka, orang-orang yang suka kayak saya itu suka motoran jauh itu pasti pikirannya tuh minggu ini mau kemana, minggu depan mau kemana, minggu depan mau kemana. Nah itu gitu ya. Tuh. Jadi supaya teman-teman tetap dapat izin buat motor-motoran, kalau yang sudah menikah ya tinggal terbuka aja, tinggal komunikasi aja gitu. Seperti saya kan gitu dengan istri gitu. Ya kita sambil ngobrol, sambil sharing ya.
Dan yang paling yang paling temen ya, yang paling penting itu teman-teman jangan bikin luka sekalipun aja. Kalau teman-teman udah pernah bikin salah sekali, udah pasti nggak bakal dipercaya lagi gitu ya. Misalkan kalau teman-teman mau pergi, mau jalan-jalan, mau motoran gitu ya, ternyata teman-teman selingkuh atau pergi sama perempuan lain, sama cewek lain, dan ketahuan, dan itu pasti bakal jadi luka ya buat pasangan kita ya, buat istri kita. Jadi dan pasti kita akan sulit kalau minta izin lagi buat motoran gitu, karena kita udah punya rapot merah gitu teman-teman. Jadi makanya teman-teman yang suka motoran, suka touring itu ya dijaga betul kepercayaan dari pasangan kita, dari istri kita gitu ya, pacar juga gitu itu ya teman-teman gitu. Karena kan yang kita butuh cuma satu gitu teman, kita itu ya healingnya itu ya seperti ini gitu ya. Nih kita di daerah Cimanggung teman-teman nih. Jadi itu sambil curhat, sambil sharing teman-teman, sambil curhat juga nggak apa-apa ya. Nah teman-teman yang punya curhatan seperti itu, permasalahan di jalan, silakan tulis saja di kolom komentar teman-teman ya. Karena kalau dibandingin teman-teman yang lain, para sepuh-sepuh itu, saya tuh nggak ada apa-apanya masalah perturingan atau masalah touring seperti ini, cuma jarak-jarak dekat doang gitu ya, masih kalah jauh ya teman-teman. Karena kan saya itu cuma hobi aja gitu ya, bukan jadi satu pekerjaan ya. Beda kalau yang touringnya jadi pekerjaan mah enak ya teman-teman, kita pergi-pergian jauh, dibayar, dapat duit, di endorse, disponsorin ya, enak gitu ya. Saya juga mau sih sebetulnya kalau ada. Cuman karena nggak ada ya, ini ya hobi aja teman-teman. Nah cukup sebulan tuh 2 kali lah gitu ya, 1 bulan tuh 2 kali gitu, nggak perlu sering-sering. Ya, pembangunan masjid teman-teman, kita nggak nyiapin donasi ya, ada jam 9:09. Ini kita di ketinggian 882. Ini ada jalan ke kiri juga, tapi nggak tahu saya kemana ya tembusnya. Paling kalau nggak salah ini tembusnya ke Tanjung Sari teman-teman, kalau alun Tanjung Sari ya. Saya nggak tahu juga sih, itu saya belum pernah ke sana soalnya. Ada ruko dijual teman-teman.
Kalau kita lihat ke kiri, ke kiri ke kanan tuh pemandangannya bagus teman-teman. Karena ini kan di perbukitan tuh ya, tuh perbukitan. Di depan turunan ya. Dari pondok pesantren tuh teman. Khusus parkir motor. Nah ini kita akan sampai di Pamulihan teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti belok kanan itu ya teman-teman belok kanan, di depan itu teman-teman itu akan ke jalan Cadas Pangeran teman-teman, di depan ya. Jadi nanti saya akan ke kiri teman-teman, jadi akan ke depan gerbang tol Pamulihan itu. Nih teman, ini kan ada petunjuk arah ya, tuh Cirebon Sumedang Jateng tuh ke kanan, ke sana ya, tuh Sumedang Cirebon ke kanan. Nah di sini kita akan ke kiri teman-teman, ke sini ke Jatinangor arah Cileunyi Bandung, tapi kita nggak akan sampai ke Cileunyi ya, nanti di pokoknya deket ini apa, pintu masuk gerbang tol Cisundawu. Nah kita akan ke atas teman-teman. Nih kita akan belok sini. Oh, ini kita tuh ke arah ini teman, ke arah Tanjung Sari ya, ke arah Tanjung Sari Sumedang itu teman-teman. Ke arah Tanjung Sari Jatinangor teman-teman ya, Tanjung Sari Sumedang lagi. Jadi ini ada sekitar setengah jam teman-teman. Jadi kayaknya ini bakal nanti kita closing dulu untuk part 1 di depan teman-teman. Jadi nanti mungkin part 2 itu kita mulai dari gerbang tol Pamulihan. Nah, kita coba sampai ke Subang teman-teman. Namanya berapa jam ya jarak tempuhnya ya teman-teman. Jadi nanti untuk part 1-nya ini ya kita dari Permata Hijau aja nyampe sini aja teman-teman. Ini video singkat ya, cuman setengah jam. Jadi perjalanan itu dari apa, Permata Hijau sampai sini tuh ya sekitar setengah jam teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi ini teman-teman. Oke, jadi kita udah nyampe nih teman-teman. Ini di depan itu matiin dulu ya. Nah, teman-teman. Jadi di depan itu tuh ini ada area ya, kilometer 30. Ini rest area kilometer 30 teman-teman. Ini Desa Ciptasari. Nah, ini depan tuh ada petunjuk arah juga. Ada Cileunyi, ada Rancakalong teman-teman. Nah, nanti kita akan ke sana teman-teman, ke Rancakalong. Kita akan belok kanan ke sana teman-teman ya. Nah, jadi kita akan start dari depan aja teman-teman.
Jadi kita akan ini teman-teman istirahat di sini teman-teman. Kita akan closing di sini nih ya nih. Oke. Ya, jadi kita akan ke sana untuk part 2-nya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton untuk video kali ini ya. Ini part 1-nya perjalanan kita ke Subang, nanti ke Indramayu teman-teman. Ini kita di rest area kilometer 30 teman-teman, Desa Ciptasari. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di part 2 teman-teman. Lanjutkan perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari rest area kilometer 30 teman-teman, Desa Ciptasari. Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.